Polisi sudah menegaskan pengusutan penghinaan bendera merah putih tidak berhenti pada pembawa bendera. Lalu apa saja tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan penghinaan bendera atau simbol negara atau yang lainnya? Kami membahas bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono bersama pengamat hukum tata negara Refli Harun. Selamat petang Bapak-bapak, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Petang. Pak Argo, jadi sudah ditahan, apa keterangan yang digali dari yang diduga membawa bendera itu? Jadi pada intinya bahwa saat yang tersangka ini diperiksa ya, jadi dia mengatakan bahwa motif yang dia lakukan itu dia melihat zaman dulu. Melihat zaman dulu ada namanya Badan Keamanan Rakyat BKR, zaman itu dia melihat ada bendera yang bertuliskan Arab di situ. Jadi dia karena ada kemarin ada ajakan untuk unjuk rasa membela umat Islam, akhirnya dia melihat itu, akhirnya dia membuat bendera yang ada tulisannya Arab. Tahu artinya? Maksudnya tahu itu maksudnya apa si pelaku itu? Kita belum mendapatkan informasi itu, yang terpenting bahwa yang pelaku ini melihat masa lalu saja. Oke, dan katanya sudah berkali-kali juga membawa bendera yang sama. Ya, betul. Ada tadi dijelaskan oleh Kapolres ya, itu ada beberapa kegiatan yang dia ikuti untuk kegiatan pembelaan itu. Proses berikutnya apakah juga akan digali ke pihak yang menggelar demo atau kemana lagi kasus ini akan bergulir? Ya tentunya nanti penyidik akan memeriksa ya, apakah dia itu membawa bendera di sana itu yang buat siapa, kemudian buatnya di mana, kan semuanya harus kita dalami terlebih dahulu kepada tersangka ini. Dan nanti penyidik nanti juga akan melihat ya di saat-saat apa dia menggunakannya. Yang ditahan ini anggota Ormas? Jadi dia tidak mempunyai kartu KTA ya, tetapi dia nyampaikan bahwa dia adalah simpatisan ya. Tapi jika kasusnya seperti ini Pak Argo, nanti yang akan kena itu selain yang membawa siapa lagi? Yang nyuruh, membawa, pembuat acara, penggelar demo, yang izinnya atau gimana? Ya nanti kan kita lihat ya, atau pasal yang dipersangkakan itu kan jelas itu barang siapa ya, itu dilarang itu. Itu nanti kita lihat fakta hukum, nanti bagaimana keterangan saksi dan barang bukti yang ada di situ. Oke, Pak Refli, saya tadi baca-baca ada beberapa kasus soal penghinaan lambang negara, simbol negara, ada Zaskia Gotik Pesohor, ada dua lagi di Sumatera Utara dan di Tobasa. Sebenarnya warga ini apakah tidak tahu batasannya atau bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya sering mengatakan ya, kalau kita lihat namanya tindak pidana itu kan ada yang memang tindak pidana yang dari sononya tindak pidana dan kita tidak pernah akan ribut memperkosa, mencuri, ya kan, merampok dan lain sebagainya, itu orang nggak akan pernah ribut bahwa itu tindak pidana dan pasti harus diusut dengan atau tanpa pengaduan. Tapi memang ada tindak pidana karena dia dilarang. Dulunya mungkin bukan tindak pidana, tapi ternyata setelah adanya Undang-Undang 24 2009 dia menjadi tindak pidana, menjadi sebuah pelanggaran walaupun hukumannya ringan. Ancaman hukumannya 1 tahun dan kemudian denda maksimal 100 juta rupiah. Nah, sangat mungkin orang tidak paham ya, sangat mungkin orang tidak paham sense of justice-nya, sense of terhadap apakah itu tindak pidana bukan, pelanggaran atau bukan. Saya kira memang terhadap jenis-jenis tindak pidana yang dilarang ini memang kadang-kadang kita nggak terlalu sebesar kalau tindak pidana yang memang umum. Pak Refli, di media sosial Pak Argo ini juga ramai nih. Kenapa yang ini juga nggak diusut dan lain-lain? Di stadion bola ada supporter membawa bendera merah putih terus dicoret-coret. Kalau ini Pak Refli gimana? Iya, itu yang saya katakan tadi bahwa sense kita itu berbeda-beda melihatnya. Kalau kita hanya melihat bunyi kata-katanya, memang dilarang yang namanya menulis, menggambar, memberikan tanda dan lain sebagainya terhadap bendera. Apa itu bendera? Didefinisikan. Bendera itu ya dari kain, lalu kemudian merah putih, lalu kemudian lebarnya 2/3 dari panjangnya. Jadi kalau misalnya itulah bendera ya. Kalau tapi kita debat teknis banget. Kayak orang awam saya misalnya tadi ditulis huruf Arab seperti ini atau Metallica tadi, Pak Argo yang ada tulisan Metallicanya mungkin diusut nggak sih itu? Jadi tentunya nanti begini, jadi kita nanti sudah dijelaskan sama Pak Refli juga bahwa nanti apa sih yang dimaksud dengan bendera, itu nanti saksi ahli yang menyampaikan di situ. Dan kemudian juga kita tunggu saja nanti penyidik dari Polres Jakarta Selatan dan dari Polda Metro Jaya, kita tunggu saja. Kalau kasus macam ini jika tidak dilaporkan, tidak diusut atau gimana Pak? Jadi tetap kita melihat nanti ya. Jadi kita penyidik sedang bekerja ya untuk di lapangan untuk melihat ini ya. Jadi nanti kita lihat apakah ini
memang suatu pelanggaran, kalau pelanggaran tetap kita akan melakukan penyelidikan. Oke, Pak Refli, kita bahas lagi ini. Nah, kan warga juga nggak tahu batasannya, cuma tahu merah putih itu bendera. Tanpa tahu tadi yang Anda katakan ukurannya. Nah, apa yang mesti dipahami betul oleh warga supaya nggak salah langkah terus tiba-tiba di penjara nanti? Iya, ada dua hal ya. Saya kira dari sisi negara ya, dari sisi pemerintah termasuk juga penegak hukum, memang harus sosialisasi yang baik ya terhadap misalnya kalau kasusnya adalah mengenai simbol-simbol negara ya, kan lambang negara itu Garuda Pancasila, bendera negara, lagu kebangsaan ya. Itu dengan simbol-simbol negara ini betul-betul disosialisasikan secara baik, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, ada larangan-larangan di situ kan. Waktu dulu juga orang ribut simbol negara untuk kaos tim nasional dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sosialisasinya harus jelas ya. Nah, yang kedua adalah ya selain sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat. Artinya begini, masyarakat harus rasional. Kita jangan berdebat semantik. Wah, ini ukurannya tidak 2:3:1, tapi ini ukurannya. Nah, sehingga orang kemudian berdebat hanya untuk menghindar. Padahal kita kan pakai logika yang awam saja. Bendera itu ya sesuatu yang bisa dikibarkan. Ya kan? Yang dikibarkan maksudnya untuk dikibarkan, lalu kemudian warnanya merah putih, pastilah bendera. Tapi memang kita akan berdebat. Apakah yang kalau cuma dibentangkan begini bendera atau bukan? Ya. Nah, nanti menurut saya proses penyelidikan dan penyidikan yang akan membuktikannya. Tapi bagi saya ya, sebenarnya kalau kita melihat sebuah itu tindak pidana atau pelanggaran atau bukan, sebenarnya intensi niatnya. Niatnya apa? Ya, kalau misalnya katakanlah ya, kalau dia sebenarnya niatnya tuh ingin senang-senang saja, ya bahwa wah dia menang, lalu tiba-tiba dia coret bendera dan kemudian menunjukkan kemenangannya. Pemain bola itu tadi ya, kali ya. Itu sebuah pelanggaran sudah pasti. Tapi rasanya jangan terlalu didekati dari perspektif tindak pidana. Oke, Pak Argo, kalau kita kalau intention saya tambah sedikit, kalau intentionnya misalnya dia tahu sebenarnya itu bendera, lalu dia coretkan dengan maksud dan misi khusus, nah itu serius itu. Kalau yang tadi yang membawa bendera itu niatnya sejauh mana? Itu masih kita dalami kembali ya. Jadi, kan niat itu ukurannya nggak itu ya Pak Argo ya? Ya kita kan bisa namanya penyidik kan mempunyai teknik tersendiri ya. Nah, proses penyidikan punya teknik tersendiri. Nanti kita melihat unsur-unsur dalam suatu pasal yang dipersangkakan dari tersangka ini, penyidik nantilah yang akan bekerja di situ. Sejauh ini akan memanggil siapa lagi? Ada beberapa yang sudah dipanggil ya, saksi-saksi sudah, ada 4 orang lebih dan ada juga saksi ahli juga sudah kita panggil yang berkaitan dengan kasus ini. Sehingga nanti juga kita harus biar mengetahui pasal yang dipersangkakan ini bisa diajukan ke penuntut umum di situ. Mumpung ada Pak Argo, kalau soal pemanggilan Rizik Syihab nanti adakah pengamanan khusus atau bagaimana persiapannya? Ada, tetap kita siapkan untuk pengamanan. Seperti apa Pak? Protap ya. Itu kita ada beberapa personil yang kita siapkan kan gitu. Personil kita siapkan, kemudian kita juga akan komunikasikan kira-kira apakah ada mobilisasi massa atau tidak di situ. Kalau misalnya ada ya nanti kita akan melihat apakah sudah ada pemberitahuan kepada kepolisian dan sejauh ini sudah ada selanjutnya apakah nanti kalau misalnya ada ya nanti untuk datang ke Polda Metro tentunya akan pasti mengganggu kelancaran lalu lintas. Dan soalnya hari Senin Polda kan jalannya sempit juga kalau ada masa gitu kali ya Pak ya. Jadi ada pengamanan yang lebih ditingkatkan dari biasanya seperti itu. Pak Refli, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Argo, tentu yang ingin diketahui warga, Pak Refli saya satu lagi. Jadi gini, gimana memaknai lambang negara ini, apa yang supaya nggak disangka hina, karena kan bercanda-bercanda kadang-kadang orang-orang itu. Menurut saya lebih baik dihindari. Jadi kalau misalnya kita mau mencoret-coret sesuatu dan lain sebagainya, ya lebih baik kalau itu bendera yang bukan merah putih. Coret-coret kertas atau kain putih aja gitu. Bahkan bendera klub saja kalau dicoret-coret orang bisa marah. Bendera klub, pataka itu kalau misalnya jatuh ke tanah orang bisa marah, anggota organisasi. Apalagi bendera merah putih. Itu berlaku bukan hanya untuk bendera, tapi juga semua aspek. Iya, semua simbol-simbol negara ya. Misalnya lagu kebangsaan tidak boleh kita main-mainkan. Kemudian Garuda Pancasila kita tidak boleh mainkan. Jadi yang paling aman adalah menghindari dari memain-mainkan simbol-simbol negara. Bisa dipenjara lumayan lama juga ya? Ya, ada yang tuntutannya 1 tahun, ada yang juga 5 tahun bahkan. Pak Refli, terima kasih. Pak Argo juga terima kasih informasinya.